Koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi oleh Ikhwati Nurjanah, CGP Angkatan 9. Saya mengubah pemikiran setelah saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada awalnya, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan kegiatan belajar yang hanya memperhatikan minat murid saja. Setelah saya mempelajarinya, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu belajar dengan cara yang menurut kita paling baik. Profil belajar mengacu pada gaya belajar siswa. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi ada tiga, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya yang meliputi visual, auditori, dan kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Perubahan pemikiran tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya pemahaman tersebut, saya menjadi paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan dengan berbagai langkah. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif antara lain menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid baik dari kesiapan belajar, minat, atau profil belajar. Yang selanjutnya, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Kemudian, menentukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dijalankan, seperti diferensiasi konten, proses, ataupun produk. Guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat keadaan yang berbeda-beda. Tugas guru adalah menuntun mereka agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan prestasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah menuntun murid mengembangkan kemandirian murid dalam mengembangkan dirinya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan murid, yakni dengan cara memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru, hendaknya bisa menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus bisa menerapkan nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Jika seorang guru bisa menerapkan nilai-nilai tersebut, maka guru bisa menerapkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Guru penggerak dapat mewujudkan visi guru penggerak dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan lancar.
Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yakni dengan cara tetap belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan selalu memperbaiki pelaksanaannya berdasarkan hasil umpan balik dari siswa maupun guru rekan sejawat. Demikian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.